Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, saya Markus Molan Purap, tuan rumah Purap Official. Di kesempatan yang baik ini telah hadir di tengah-tengah kita dua narasumber, para pejuang kemanusiaan, pejuang kesehatan, relawan kesehatan yang sudah melayani pasien COVID di beberapa waktu yang lalu, dan hari ini sudah berkesempatan hadir untuk boleh berbagi pengalaman, berbagi cerita suka dan duka mereka selama mengabdi di Rumah Sakit Wisma Atlet. Di awal acara ini, saya ingin berbagi sedikit cerita tentang awal mula dipilihnya Wisma Atlet sebagai rumah sakit darurat pelayanan COVID-19. Pada tanggal 23 Maret tahun 2020, Presiden kita Bapak Presiden Joko Widodo meninjau langsung kesiapan lokasi atau tempat di Wisma Atlet yang rencananya waktu itu akan dijadikan sebagai tempat perawatan pasien COVID. Nah, Wisma Atlet ini merupakan tempat perawatan pasien COVID dengan gejala ringan. Dan untuk perawatan pasien dengan gejala yang sedang atau gejala berat itu dirawat di rumah sakit rujukan yang ditetapkan oleh pemerintah seperti Rumah Sakit Pusat Nasional di RSCM, Rumah Sakit Persahabatan, dan Rumah Sakit Sulianti Saroso. Nah, kedua narasumber kita yang hadir pada siang hari ini pada beberapa waktu yang lalu sempat juga terlibat aktif dalam kegiatan mulia, kegiatan relawan di Wisma Atlet. Saya sapa dulu narasumber kita yang pertama, Bang Heri Tena. Selamat siang, Bang. Halo, Bang. Selamat siang, teman-teman sekalian. Selamat siang. Ya. Selamat siang dan selamat Natal juga. Saya ucapkan kepada Bang Heri Tena yang merayakan Natal. Bagaimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah saat ini diberikan kesehatan yang baik. Oke. Untuk Bang Heri Tena sekarang lokasinya di mana, Bang? Posisinya di mana? Sekarang saya posisinya berada di Kota Kupang, tempat kelahiran saya, yaitu di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke, baik, Bang ya. Ya, kita sapa dulu Kak Atika. Halo Kak Atika, selamat siang. Halo. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Halo. Ya, halo. Selamat siang. Untuk tampilan videonya Kak Atika kembali lagi ini ya. Oke. Kita tunggu dulu. Mungkin selagi masih belum stabil ya udah. Oke. Nah, sudah terlihat Kak. Oke. Iya. Kak Atika sekarang posisinya lagi di mana, Kak? Sekarang posisi lagi di tempat tugas di Provinsi Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah ya? Iya. Kalimantan Tengah, ibu kotanya Palangkaraya bukan, Kak? Waringin Barat, Pangkalan Bun. Di Waringin Barat ya? Iya, Kota Waringin Barat. Kota Waringin Barat ya? Iya. Di puskesmas terpencil atau sangat terpencil, Kak? Statusnya di sini terpencil. Di puskesmas terpencil ya? Iya. Oke, baik. Nah, sobat sehat sekalian, itu tadi perbincangan singkat dengan narasumber kita yang sejauh ini pengamatan saya adalah dua sosok yang luar biasa yang sudah mengabdikan diri untuk menolong sama untuk berbakti kepada bangsa ini dengan cara menjadi relawan untuk pelayanan COVID di Wisma Atlet. Sebelum kita mulai diskusi atau ngobrol asik bersama kedua narasumber kita ini, mungkin di beberapa waktu yang lalu, tepatnya di tanggal 22, kita baru merayakan Hari Ibu, dan sama seperti filosofi perjuangan seorang ibu, di mana seorang ibu itu adalah sosok
yang sangat tulus, sosok yang sangat berjasa, yang selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, yang terbaik buat keluarganya. Dan walaupun di hadapan orang ibu ada banyak permasalahan, ada banyak tantangan, tapi sosok ibu ini selalu tegar untuk kita permasalahan yang ada. Di kesempatan ini, sebelum kita memulai acara kita, saya ingin ajak sobat sehat sekalian untuk mendengarkan salah satu lagu yang sangat menyukai saya. Mudah-mudahan menyentuh hati dari sobat sehat sekalian. Lagu ini ditulis dan diciptakan oleh salah satu sahabat saya, Bang Pakoy. Lagu tentang ibu. Mari kita dengarkan bersama. Kulihat senyummu, anugerah untuk diriku. Kulihat tawamu adalah surga bagiku. Ibu, aku merindu. Kau selalu ada di saat ku membutuhkanmu. Kau selalu ada di saat ku terjatuh. Ibu, Kasihmu sepanjang usia. merindu hangat kasih sayangmu. Kau ternyaman sandaranku. Kau selalu ada di saat ku membutuhkanmu. Kau selalu ada di saat ku terjatuh. Ibu, Kasihmu sepanjang usia. merindu Hangat kasih sayangmu. kau ternyaman sandaranku. Kau ternyaman sandaranku. Kau ternyaman sandaranku. Kau ternyaman sandaranku. Oke, baik. Kau ternyaman sandaranku. Satu kalimat yang sangat menyentuh. Sebagaimana seorang ibu yang menjadi tempat ternyaman sandaran dari anak-anaknya, tenaga kesehatan, apapun profesinya, juga menjadi sandaran ternyaman dari masyarakat atau pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Sobat Sehat, sahabat Purap Official, pada kesempatan ini, di awal kita akan berdiskusi bersama, berbagi informasi, tukar-menukar informasi, berbagi pengalaman dengan narasumber kita
yang sudah hadir, sosok yang luar biasa dan yang patut untuk kita teladani, Saudara Heri Tena. Selamat siang, Bang. Saya sapa Selamat Bang siang, dan Bang. tetapnya. Selamat siang Bang dan semuanya. Siang, Bang. Nah, di awal acara ini izinkan saya untuk membacakan biodata singkat dari Saudara Heri Tena. Izin share screen. Bagaimana? Apakah sudah tampil di layar? Bisa terlihat tampilan daftar riwayat dari Pak Heri Tena? Ya, sudah Saya. terlihat. Baik Sobat Sehat, kesempatan ini kita telah kedatangan tamu penting, tamu luar biasa di rumah Prof Official, yakni Saudara atau Bapak Heribertus A.B. Tena. Beliau saat ini beralamat di Jalan Amabi, RT 23 RW 09, Kelurahan Maulava, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kebetulan asal provinsinya sama dengan saya dari NTT. Pak Heri Tena lahir pada tanggal 23 Agustus tahun 1988 dan untuk keahlian beliau sendiri, beliau ahli bidang laboratorium klinik dan juga laboratorium PCR. Selain itu, beliau juga memiliki keahlian lainnya yang sangat penting dan bermanfaat untuk banyak pihak, yakni keahlian di bidang forensik. Untuk minat dan hobi dari Bapak Heri, yakni sangat tertarik di bidang musik dan olahraga. Untuk riwayat pendidikan dari Bapak Heri Tena sendiri, di tahun 2010 sampai 2013, Pak Heri menempuh pendidikan ahli media analis kesehatan di Poltekkes Kemenkes Kupang. Kebetulan masih satu alma mater dengan saya di Poltekkes Kemenkes Kupang, tapi berbeda jurusan. Nah, di tahun 2016 sampai 2017, Pak Heri Tena melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah di penjurusan D4 ATLM ya, teknologi laboratorium medik. Kalau saya salah mohon dikoreksi Pak, di Semarang. Dan di tahun 2018 sampai 2020 beliau melanjutkan pendidikan di Universitas Airlangga dengan peminatan Magister Forensik Biologi Forensik. Nah, perlu Sobat Sehat ketahui bahwa latar belakang pekerjaan utama dari Pak Heri Tena ini adalah beliau adalah seorang abdi negara atau sebagai tenaga kepolisian ya. Benar begitu Pak Heri? Ya, betul sekali Pak. Betul sekali. Nah, ini untuk pengalaman kerja di tahun 2007, Pak Heri bekerja, mengawali pekerjaannya sebagai anggota kepolisian Polda NTT, dan di 2014 beliau bekerja di laboratorium klinik Rumah Sakit Bayangkara Kupang NTT. Jadi rumah sakit kepolisian di Rumah Sakit Bayangkara Kupang NTT. Dan di tahun 2018 Pak Heri bekerja di laboratorium Poliklinik Turangga Polda NTT. Nah, jadi dari rumah sakit berpindah ke poliklinik, dan yang terakhir di tahun 2020 saat ini beliau bekerja di laboratorium klinik dan laboratorium PCR RSDC Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat. Nanti untuk pengalaman kerja dari Pak Heri Tena kita akan bincang-bincang, kita akan ulik lebih dalam lagi bagaimana pengalaman suka duka dari Pak Heri Tena. Nah, untuk pengalaman organisasi dari Pak Heri sendiri, di tahun 2018 beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Hukum dan Advokasi DPW Patelki NTT. Di tahun 2019 beliau menjabat sebagai Ketua Divisi Pengabdian Masyarakat Organisasi Himasepa Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, dan di tahun 2020 yakni di tahun ini beliau menjabat sebagai anggota Divisi Humas Organisasi Himasepa Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya. Adapun penghargaan yang telah beliau dapatkan yakni penghargaan dari Menteri Kesehatan sebagai relawan COVID-19 di
rumah sakit darurat untuk penanganan COVID di Wisma Atlet. Nah, mungkin sedikit riwayat hidup dari Pak Heri Tena. Dari sobat saya sekalian yang pengen tahu lebih dalam seperti apa rutinitas, aktivitas atau kegiatan dari Pak Heri Tena, bisa menghubungi atau bisa menghubungi beliau melalui kontak yang sudah ada pada layar. Oke. Baik. Pak Heri ini lebih nyamannya saya panggil Bapak, Abang atau Saudara nih? Saya sapa. Panggil aja abang atau saudara lah, Pak. Oke, baik. Saya sapa Abang aja ya. Iya. Ya. Bang Heri, setelah saya membacakan dan juga Sobat Sehat mendengarkan terkait riwayat hidup dari Bang Heri tadi, Bang Heri adalah seorang pejuang kehidupan yang menurut saya secara pribadi selama ini perjalanannya tidak mudah ya, dari mulai masuk tes kepolisian, kemudian lanjut ke pendidikan D3 analis, sampai saat ini sudah menyelesaikan pendidikan magister forensik. Nah, bisa Bang Heri ceritakan sedikit awal mula Bang Heri memilih atau menentukan keputusan untuk menjadi seorang polisi itu dasarnya dari mana, Bang Heri? Apakah ini cita-cita sejak lahir atau dorongan dari keluarga, saudara? Bisa diceritakan kepada sobat sehat sekalian. Silakan. Kalau baik, saya akan menceritakan sedikit bagaimana awal mula sehingga saya bisa menjadi seorang abdi negara, yakni berpekerjaan sebagai seorang polisi. Di mana awal pertama itu bukan merupakan cita-cita sebenarnya ya, bukan merupakan cita-cita, tapi mungkin mau dibilang dari mungkin anugerah dari Yang Maha Kuasa ya, mungkin ya dari situ mungkin pilihan saya harus ke kepolisian, di mana pada saat awal pertama itu kan saya nggak pernah terpikir untuk menjadi seorang polisi, di mana waktu tahun 2007 saya itu sementara melaksanakan perkuliahan di jenjang S1 di salah satu universitas di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan kebetulan banyak teman-teman yang saat itu mengikuti tes kepolisian. Jadi ketika mereka mengikuti tes kepolisian di gelombang 1 waktu itu pada bulan-bulan sekitar bulan Februari tahun 2007, pada bulan Juli tersebut mereka dinyatakan lulus. Ya, kemudian mereka lulus sehingga pada saat itu jumlah teman-teman yang dinyatakan lulus itu berjumlah 8 orang dari teman-teman kuliah saya. Oleh karena itu mungkin ketika mereka melaksanakan pendidikan, terus mereka memberi masukan saran kepada kami yang sementara melaksanakan perkuliahan. Ayo dengan bahasa atau dengan kalimat, ayo ikut, mungkin nasib kalian di sini ya. Jadi pada saat gelombang keduanya dibuka, ada niat tuh dari saya dan teman-teman. Kebetulan kami bertiga lagi, ada teman dari 2 orang lagi dari berbeda kabupaten mengikuti tes kepolisian itu di gelombang keduanya. Puji Tuhan pada saat pengumuman kelulusannya kami bertiga lulus. Jadi mungkin anugerah dari atas. Kalau untuk cita-cita sih enggak. Baik. Berarti menjadi seorang polisi adalah jalan dari Tuhan ya, Bang Heri? Iya, betul sekali. Dan Tuhan memberikan jalan itu melalui teman atau sahabat Bang Heri waktu itu. Betul Baik. sekali. Cerita yang sangat menarik, yang sangat memotivasi baik saya sendiri dan juga sobat sehat sekalian. Nah, Bang Heri, kan setelah lulus sebagai seorang polisi, menurut daftar riwayat hidup Bang Heri tadi, Bang Heri sempat mengambil melanjutkan pendidikan lagi, tetapi di bidang kesehatan nih Bang Heri, tepatnya di bidang analis kesehatan. Nah, waktu itu kira-kira latar belakang kenapa Bang Heri sampai memilih peminatan analis kesehatan itu kenapa? Nah, setahu saya kepolisian itu sebagian besar mengambil peminatan di keperawatan, kedokteran, dan analis kesehatan kayaknya masih jarang. Tapi ini Bang Heri memilih suatu pilihan yang menurut saya masih belum banyak dipilih oleh kebanyakan orang. Silakan Bang Heri. Ya. Baik,
terima kasih. Perlu saya jelaskan bahwa jurusan teknologi laboratorium medik ini merupakan jurusan yang memang saat zamannya saya waktu tahun 2010 itu memang langka. Beberapa kampus juga di Kota Kupang sendiri baru satu dibuka. Itu dengan masih sementara dibuka dengan tahap persiapan lah. Jadi belum sepenuhnya dibuka. Tetapi saya juga berpikir bahwa melihat peluang ke depan. Karena kan kita kondisi dari wilayah kita Nusa Tenggara Timur ini pada tahun 2010 itu banyak membutuhkan tenaga kesehatan ya di semua bidang. Jadi memang betul-betul sangat minim tenaga kesehatan kita karena SDM yang tidak memenuhi untuk setiap kabupaten. Nah, kebetulan pada saat itu di Rumah Sakit Bayangkara sendiri belum ada tenaga ATLM-nya, di mana laboratorium kliniknya sudah ada, tetapi secara internal tenaga labnya itu belum ada dari internal Polri itu sendiri. Itu yang memotivasi saya untuk bisa mau melihat adanya peluang untuk bisa dimanfaatkan nanti ketika selesai melaksanakan pendidikannya. Dan puji Tuhan juga pada saat selesai pendidikan langsung ditempatkan di laboratorium, di mana saya merupakan satu-satunya dari internal kepolisian yang bernaung di laboratorium klinik Rumah Sakit Bayangkara Polda Nusa Tenggara Timur. Demikian. Baik, terima kasih Bang Heri buat penjelasannya. Berarti Bang Heri ini tenaga ATLM pertama nih di Rumah Sakit Bayangkara yang memang background-nya tenaga polisi. Ya, betul sekali. Wah, hebat banget ya. Oke, Bang Heri, selain menjadi seorang polisi, Bang Heri juga menempuh pendidikan di bidang kesehatan, khususnya di bidang teknologi laboratorium ya. Ya, betul. Bisa Bang Heri bagikan tips dan trik untuk mungkin kepada sobat sehat sekalian untuk bisa seperti Bang Heri gitu, di samping memiliki pekerjaan utama sebagai seorang polisi, tetapi bisa mampu menyelesaikan pendidikan di bidang kesehatan, khususnya di bidang laboratorium medik tadi. Silakan Bang Heri. Baik, saya akan memberikan semacam semacam saran atau masukan. Ini terkait dengan pengalaman saya tentang bagaimana sih bisa sibuk dengan aktivitas tapi bisa memanage waktu agar bisa menyelesaikan pendidikan. Nah, ini kembali pada diri kita masing-masing. Yang paling pertama adalah niat kita dulu. Niat kita paling perlu adalah niat kita mau bisa semangat untuk bisa kuliah. Kalau memang kita nggak ada niat untuk kuliah, jadi percuma. Jadi dengan kesibukan aktivitas kita sehari-hari itu sangat berpotensi berpengaruh besar pada nanti aktivitas kuliah kita sehari-hari. Yang kedua adalah kita memanage waktu. Kita betul-betul memanage waktu. Mana waktu yang baik untuk kerja dan mana waktu yang pas untuk kuliah. Jadi pemilihan jurusan itu sangat berpengaruh terhadap waktu kita, waktu aktivitas kita. Di mana misalnya waktu aktivitas kami lebih padat paginya, maka pemilihan efektif kuliahnya dilakukan pada sore hari. Nah, itu saya berpikirnya seperti itu. Jadi takutnya kalau kita kuliahnya pagi terus tabrakan dengan kegiatan aktivitas pagi, maka tidak akan bisa ada titik temunya. Makanya dalam pembagian waktunya adalah saya melaksanakan kuliahnya pagi, terus melaksanakan aktivitas pekerjaannya saya sore hari. Jadi betul-betul waktunya tidak bertabrakan. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Bang Heri. Berarti yang pertama niat, yang kedua adalah kemampuan atau disiplin diri dalam hal membagi waktu ya. Ya, betul. Dan kepada sobat sehat sekalian, saya yakin 2 poin penting ini yang membawa Bang Heri sebagai seorang polisi dan juga sebagai tenaga kesehatan untuk sampai di Wisma Atlet membaktikan kemampuan, ilmu dan juga pengalamannya untuk melayani sesama yang menderita COVID-19 di Wisma Atlet. Bang Heri, sebagai salah satu relawan penanganan pandemi COVID di Wisma Atlet, bisakah Bang Heri menceritakan kepada kita apa saja pengalaman unik atau suka duka Bang Heri selama mengabdi atau melayani di Wisma Atlet? Silakan Bang. Ya, jadi baik, saya akan menjelaskan sedikit pengalaman sharing saya terkait dengan penanganan COVID
COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. COVID-19 ini merupakan wabah virus yang baru ya untuk dirasakan oleh sebagian besar di dunia, negara di dunia, di mana pada awal-awal pertama, mungkin Mbak Atika juga pernah merasakan juga. Jadi awal pertama itu di mana masyarakat tuh pada ketakutan ya tentang virus ini sendiri. Karena kan virus ini kan baru mulai meningkat di Indonesia pada bulan Maret itu kita ya. Pada saat mulai pembukaannya RSUD Wisma Atlet, di mana pasien-pasien yang bergejala ringan atau sedang sudah mulai dirujuk ke Wisma Atlet. Dan ini pemerintah melihat bahwa kebutuhan tenaga kesehatan di Wisma perlu ditingkatkan, sehingga dibukalah tenaga rekrutmen relawan baik dari beberapa organisasi profesi maupun kementerian atau lembaga negara lainnya. Pengalaman saya itu adalah ketika saya masuk ke relawan itu, banyak tenaga kesehatan yang masih agak ragu-ragu ketika saat itu mau ingin bergabung, dikarenakan belum mengenal namanya virus ini seperti apa. Kita kan sering menonton di media sosial atau media elektronik lainnya tentang virus itu, sehingga tidak semua relawan itu mau bergabung saat itu. Dikarenakan beberapa faktor hambatan lainnya, sehingga inilah pengalaman saya, menjadi pengalaman saya itu saya tergerak dengan gagah beraninya mau mengabdikan diri ya, tanpa walaupun stigma waktu itu masyarakat masih mengalami ketakutan, tetapi saya sudah berkomitmen untuk mau mengabdikan diri. Ketika masuk ke Wisma Atlet itu sudah pada rasa pilihan antara dua, maju mundur atau maju atau mundur kan gitu kan. Ini sudah berada dalam Wisma, jadi apapun resikonya tetap harus berprinsip. Apalagi saya seorang abdi negara. Jadi ketika sudah memasuki pilihan itu, maka harus berani untuk mengambil resiko yang terjadi. Walaupun nyawa pun taruhannya, tetapi kalau sudah bersumber rekrutmen dari relawan, apapun itu secara ikhlas kita masuknya, Pak. Gitu, Pak. Baik. Nyawa pun jadi taruhannya, Bang ya. Yang penting ikhlas. Dan menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bang Heri di awal tadi, bahwa salah satu latar belakang yang mendorong Bang Heri untuk bisa langsung melayani pasien di Wisma Atlet adalah karena waktu itu sebagian besar tenaga kesehatan masih ragu, masih memiliki ketakutan karena memang pandemi COVID-19 ini masih baru sekali di Indonesia, dan waktu itu memang untuk protap penanganannya masih dalam proses penyusunan juga sebagian, dan penyesuaian dalam hal pelaksanaannya, sehingga ini mengakibatkan ada beberapa rekan-rekan kesehatan, tenaga kesehatan yang memang masih ragu, dan sekalipun masih banyak yang ragu, tadi Bang Heri sampaikan bahwa Bang Heri selaku tenaga kesehatan tetap gagah berani untuk maju ke medan pertempuran ya, kalau saya bilang ya, ke medan pertempuran, medan perang untuk melawan COVID nih ya, untuk merawat sesama yang sedang menderita penyakit COVID. Nah, Bang Heri tadi sempat Bang Heri sampaikan bahwa ada rekrutmen ya. Rekrutmen berarti Bang Heri mengikuti, apakah Bang Heri juga mengikuti proses rekrutmen tersebut, atau Bang Heri ditunjukkan atau ditugaskan langsung oleh atasannya gitu? Kapolda mungkin dari NTT, mungkin bisa dijelaskan kepada sobat sehat sekalian. Waktu itu kalau seingat saya, yang saya tahu adalah saya mendaftarnya secara sukarela melalui organisasi profesi. Dan menurut saya waktu itu memang juga ada surat edaran yang saya berikan kepada instansi saya, namun belum dibalas. Tetapi saya harus memutuskan saat itu karena kebetulan waktu itu surat pemanggilan kami sebagai relawan itu sudah ada dan harus segera berangkat. Jadi memang saat itu harus saya putuskan apakah mau menunggu surat dari instansi saya atau tidak. Gitu. Jadi di saat itulah menjadi saat pilihan yang paling berat menurut saya. Apalagi saya sedang melaksanakan pendidikan perkuliahan saya di Surabaya saat itu. Jadi setelah saya benar-benar berpikiran sepenuhnya, maka saya ambil keputusan untuk langsung berangkat karena ini situasi yang extraordinary, ya memang betul-betul harus kegawat daruratnya ada. Jadi memang kita dibutuhkan oleh negara, betul-betul dibutuhkan, sehingga pemilihan langsung menuju ke Jakarta itu adalah salah satu pilihan saya yang terbaik menurut saya, yang harus secepatnya untuk bisa membantu pemerintah dalam penanganan
pasien COVID-19 di Wisma Atlet. Oke, baik. Ini keputusan yang menurut saya luar biasa ya, dalam kondisi yang sulit, Bang Heri tetap membuat keputusan yang tepat untuk bisa datang ke Jakarta melayani pasien yang menderita COVID di Wisma Atlet. Nah, tadi Bang Heri sempat menyampaikan bahwa pada saat itu Bang Heri juga lagi menjalani perkuliahan di Universitas Airlangga ya Bang Heri? Ya, betul. Nah, kemudian pada waktu itu juga sebenarnya bertugas juga di Kupang ya, tapi saya pengen tahu dulu nih status Bang Heri waktu itu dalam status tugas belajar atau seperti apa, dan saya yakin bahwa setelah Bang Heri di Wisma Atlet tentunya sudah mendapat izin dari atasan. Jadi saya pengen Bang Heri jelaskan sedikit kira-kira gimana gitu waktu di Wisma Atlet, apakah tetap menjalani perkuliahan via daring sekaligus tetap melayani atau seperti apa Bang Heri? Mohon untuk dijelaskan kepada saya sekalian. Mungkin saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian bahwa ini bukan pemilihan yang sangat sulit ya bagi saya ya saat itu. Di mana status perkuliahan saya kan merupakan izin belajar, di mana tidak boleh meninggalkan juga tugas keseharian saya di Kota Kupang, di mana walaupun ada perkuliahan di Surabaya pun saya tetap pulang untuk bisa melaksanakan tugas aktivitas. Tinggal saya membagi waktu sebaik mungkin agar kedua-duanya berjalan dengan baik. Nah, permasalahan yang terjadi adalah ketika adanya rekrutmen untuk relawan COVID-19 Wisma Atlet sendiri, maka pikiran saya akan terbagi atas 3 kegiatan tersebut, di mana satunya menjalankan sebagai relawan COVID di Jakarta, kedua menjalankan perkuliahan pendidikan S2 saya di Surabaya, ketiga menjalankan aktivitas kegiatan perkantoran saya di Kota Kupang. Dan ini 3 provinsi saya harus berpikir bagaimana caranya itu bisa manage waktu dengan baik. Nah, setelah saya berpikir sebelum saya berangkat ke Wisma, maka ada pun resiko yang harus saya ambil. Itu keputusan yang seperti yang saya bilang tadi, bahwa keputusan tepat adalah melaksanakan keinginan saya untuk menjadi relawan, dan itu sudah saya putuskan. Kemudian saya berangkat. Nah, bagaimana sistem perkuliahan dan juga pekerjaan aktif perkantoran saya di Kota Kupang? Untuk kegiatan kuliah sendiri itu dilakukan secara online dengan aplikasi Zoom, dan itu memudahkan saya walaupun ada beberapa hambatan, namun saya bisa melaluinya. Dan untuk kegiatan perkantoran saya memang ada beberapa risiko yang harus saya ambil mengenai tentang sanksi atau tindakan internal dari kepolisian itu sendiri, dan itu merupakan risiko yang harus saya ambil. Pun yang saya dapat maupun sanksi dari pihak Isusit, saya tidak mempermasalahkan itu karena memang sudah niat saya untuk menjadi seorang relawan, di mana tugas yang akan saya jalani juga untuk membantu berkontribusi buat negara. Jadi sehingga saya dalam kegiatan perkantoran saya itu banyak sekali mendapat hambatan yang mempengaruhi saya itu untuk tidak bisa melakukan aktivitas perkantoran seperti biasanya. Dan itu merupakan resiko yang harus saya ambil, di mana semua pemilihan yang kita pilih itu pasti ada resikonya, tidak mungkin tidak. Jadi tergantung kitanya saja apakah mau mengambil resiko itu atau tidak. Itu Mas. Oke, baik. Semua pilihan pasti memiliki resiko. Nah, Bang Heri sebagai relawan COVID di Wisma Atlet, pada waktu itu Bang Heri mulai beraktivitas sebagai relawan itu mulai di bulan Maret atau di bulan berapa, dan selama berapa lama Bang Heri menjadi relawan di Wisma Atlet? Untuk waktunya itu sekitar tanggal 30 kami sudah berada di Wisma dan melaksanakan kegiatan kami sebagai relawan. Sudah terhitung mulai tanggal 30 Maret 2020. 30 Maret 2020, berakhirnya tanggal berapa Bang Heri? Kebetulan di Wisma itu punya masa kontrak Mas. Jadi setiap bulan itu tergantung kitanya mau perpanjang atau tidak. Jadi sistem kontrak dari Kemenkes itu dihitung per bulannya. On duty 30 hari. Sehingga saat itu saya memperpanjang sampai dengan bulan Agustus selesainya.
Berarti sampai bulan Agustus ya, dari Maret sampai Agustus ya. Ya, betul. Maret sampai Agustus, kurang lebih 5 bulan. Betul sekali. Oh ya, baik. 5 bulan menjadi relawan pejuang kemanusiaan, pejuang kesehatan di Wisma Atlet. Nah, Sobat Sehat pasti pengen tahu kira-kira aktivitas atau peran apa yang Bang Heri lakukan dalam hal upaya pelayanan kesehatan di Wisma Atlet. Mohon penjelasannya, silakan Bang Heri. Ya, baik, saya sedikit menjelaskan tentang aktivitas kegiatan kami, baik tenaga kesehatan medis maupun non-medis. Itu banyak ya, sesuai dengan profesi kita masing-masing. Ya, kebetulan saya berprofesi sebagai tenaga lab, jadi aktivitas harian saya itu, rutinitas saya dalam penanganan pemeriksaan laboratorium untuk pasien COVID-19. Sedangkan tenaga kesehatan lain bertugas sesuai dengan bidang profesi mereka masing-masing. Jadi Bang Heri fokus di lab ya, Bang Heri ya? Iya, betul. Baik. Nah, waktu itu kan untuk aktivitas di laboratorium sendiri itu fokusnya di pemeriksaan untuk penegakan diagnosa pasien COVID ya Bang Heri. Dalam hal ini pemeriksaan rapid test dan juga pemeriksaan swab PCR ya Bang Heri. Ya, betul. Nah, kita pengen nih Bang Heri berbagi cerita atau pengalamannya sedikit nih. Kira-kira waktu itu untuk proses untuk bisa mempelajari dan juga bisa paham tentang pelaksanaan pemeriksaan rapid dan juga swab itu seperti apa Bang Heri? Bagaimana persiapan ataupun pelatihan? Apakah ada sebelumnya itu dibekali dengan pelatihan khusus sampai bisa melaksanakan pemeriksaan PCR? Dan Sobat Sehat juga pengen ketahui di Wisma Atlet sendiri itu jenis pemeriksaannya itu apa saja? Mohon penjelasannya Bang Heri. Ya, baik. Sedikit saya sampaikan bahwa di Wisma Atlet sendiri itu kita harus menjalani protokol dan juga protap kita sebelum kita turun ke lapangan. Di mana pada saat kita dinyatakan lulus sebagai relawan ada beberapa step yang akan kita jalani. Yang pertama adalah melakukan screening kesehatan, apakah memang kondisi kita baik untuk bisa menjadi seorang tenaga kesehatan di Wisma Atlet atau tidak. Setelah kita dinyatakan lulus, maka kita akan melaksanakan kegiatan pelatihan berupa pelatihan pengendalian penyakit infeksi atau PPI dari pihak Wisma Atlet sendiri itu yang melaksanakan pelatihan. Selanjutnya kita melaksanakan tugas kita di red zone atau zona merah di mana tempat pasien itu dilakukan pelayanan. Nah, jadi betul-betul kita didapatkan banyak pelatihan yang bisa membuat kita paham agar kita bisa melaksanakan pelayanan kepada kesehatan itu benar-benar paham dan mengerti prosedur dan SOP-nya. Untuk laboratorium sendiri kita terbagi atas dua ya, atas dua laboratorium, yaitu laboratorium klinik dan juga laboratorium PCR, di mana keduanya ini memiliki tugas tanggung jawab yang berbeda-beda. Untuk tenaga kesehatan bidang laboratorium di Wisma Atlet banyak sekali dibekali oleh kegiatan-kegiatan pelatihan dari luar RSDC maupun internal kita, di mana pelatihan-pelatihan ini yang membuat kita kita paham dan bisa profesional dalam bekerja di Wisma Atlet sehingga pelayanan itu bisa berlangsung dengan baik. Untuk pemeriksaan lab di RSDC sendiri itu terbagi dua ya. Untuk pemeriksaan PCR yaitu dengan untuk mendeteksi virus dengan sampel baik swab nasofaring ataupun osofaring. Dan sedangkan untuk laboratorium klinik sendiri itu banyak pemeriksaannya. Bisa saya jelaskan sedikit tentang pemeriksaan yang ada di laboratorium klinik PCR. Menurut waktu saya melaksanakan itu adalah untuk pemeriksaan darah, pemeriksaan urin, pemeriksaan cairan tubuh lainnya yang spesifik untuk bisa memantau perkembangan COVID dalam tubuh pasien itu sendiri. Demikian, Pak. Oke, baik. Menarik sekali penjelasan pengalaman dari Bang Heri.
saya bisa menarik benang merahnya bahwa untuk jenis pemeriksaan yang ada atau yang tersedia di Wisma Atlet sendiri itu dibagi menjadi dua ya Bang Guru ya. Ya, betul. Pemeriksaan penyidik dan juga pemeriksaan PCR ya. Pemeriksaan PCR ditujukan untuk menegakkan diagnosa, dan pemeriksaan klinik mungkin ditujukan sebagai pemeriksaan penunjang ya, untuk mengetahui kondisi klinis dari pasien. Oke, baik. Nah, pada saat melakukan pemeriksaan Bang Heri kan tentunya ada proses pengambilan sampel nih ya, dan karena ada proses pengambilan sampel maka ada kontak antara tenaga kesehatan, misalnya dari tenaga laboratorium dengan pasien yang sudah menderita COVID-19. Bisakah Bang Heri menceritakan pengalamannya pada saat melakukan pengambilan sampel itu seperti apa? Apakah menggunakan APD yang lengkap? Apakah diambil di ruangan khusus? Atau Bang Heri langsung datang ke ruang rawat pasien? Mohon penjelasannya. Baik, saya jelaskan sedikit tentang tugas saya sebagai tenaga laboratorium di RSUD Wisma Atlet. Kebetulan mungkin teman Pak Atika juga tahu bahwa sistem di RSDC itu kita berprinsip bahwa meminimalisir kontak dengan pasien. Jadi tujuan kita adalah meminimalisir agar tidak berdampak pada tenaga kesehatan. Nah, untuk pengambilan sampling sendiri itu memang sudah ada SOP-nya yang dikeluarkan oleh RSDC sendiri, bahwa pengambilan atau sampling sampel darah itu dilaksanakan oleh tenaga perawat, di mana tenaga laboratorium sendiri akan menerima sampel kemudian mengolahnya. Dikarenakan jumlah tenaga kesehatan, tenaga ATLM itu sedikit dibandingkan jumlah tenaga relawan dari organisasi profesi perawat, sehingga SOP kami adalah pengambilan sampling itu dilakukan oleh perawat. Dan ada pengalaman bahwa untuk tenaga lab membantu tenaga perawat, baik yang mungkin kesusahan dalam melakukan sampling, maka ada semacam pengecualian ya, atau semacam saling jiwa gotong royong, saling menolong lah, untuk bisa sekali-sekali kita melakukan sampling di ruangan, dan tujuannya untuk membantu. Bila mana tindakan yang dilakukan oleh perawat sudah tidak bisa dilakukan sama sekali, maka tugas kita sebagai tenaga laboratorium itu bisa kita lakukan pengambilan. Itu pun tergantung dari jam shift tim siapa yang melakukan pengambilan, karena sesuai SOP sendiri kan tidak diperbolehkan, namun ada pengecualian bagi kita yang untuk sama-sama sebagai tenaga kesehatan bisa saling membantu dalam keadaan tenaga-tenaga perawat itu susah dalam melakukan sampling pengambilan spesimen darah. Demikian. Tertentu kalau ketersediaan tenaganya kurang atau misalnya tidak memenuhi dari kebutuhan atau tidak sesuai dengan jumlah pasien yang ada, maka dari profesi lain bisa berkolaborasi untuk membantu ya Bang Heri ya. Ya, betul. Baik. Karena kan kita tahu bahwa tenaga perawat yang masuk di Wisma Atlet itu hanya dibekali dengan pelatihan, misalnya pelatihan sampling atau phlebotomi. Itu pun dilakukannya dengan cepat kan, pelatihannya tidak dengan praktek seadanya. Jadi memang di lapangan sendiri kan banyak sekali persoalan yang terkait dengan pengambilan sampling. Tidak semua perawat itu secara profesional bisa mengambilnya. Makanya itulah kelemahan dari teman-teman, sehingga perlu ada kolaborasi kita untuk bisa membantu sama tenaga medis ataupun non medis di Wisma Atlet sendiri. Ya. Kolaborasi untuk saling menguatkan ya. Jadi sangat penting sekali kerjasama yang baik di antara rekan tenaga kesehatan, apapun profesinya, baik itu tenaga laboratorium, tenaga perawat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga farmasi atau apoteker, tenaga dokter, dan tenaga kesehatan lainnya. Nah, Bang Heri, ada beberapa pertanyaan lagi nih yang ingin saya sampaikan ke Bang Heri, yaitu yang pertama, dari 5 bulan pengabdian atau pelayanan Bang Heri di Rumah Sakit Wisma Atlet, bisa diceritakan sedikit pada waktu itu paling banyak jumlah pasiennya itu di bulan berapa dan angkanya kurang lebih berapa, Bang Heri? Kemudian untuk tenaga lab sendiri, tenaga medik yang melayani di Wisma Atlet itu per bulan itu rata-rata berapa orang, Bang Heri? Mungkin sobat saya penasaran nih. Gitu. Silakan Bang Heri. Ya, baik.
jadi saya jawab ya, untuk jumlah pasien kisaran normalnya waktu bulan Maret sampai dengan bulan Agustus waktu ketika saya melaksanakan penugasan itu bervariasi. Rata-rata peningkatan yang terakhir tertinggi itu di seputaran 1.500 lebih ya, kalau nggak salah. 1.000 atau di bawah 1.500 lah untuk peningkatannya. Saya nggak tahu dari bulan Agustus selanjutnya tuh nggak tahu peningkatan seperti berapa. Jadi pada saat itu jumlah tenaga kesehatan, jumlah pasiennya di bawah 1.500. Jadi sedangkan tenaga laboratorium kita sendiri berjumlah 40. Dan itu terbagi dua laboratorium, yaitu laboratorium klinik dan juga laboratorium PCR. Di mana karena kita kekurangan tenaga laboratorium itu mengalami kekurangan. Setiap bulannya itu rekrutmen untuk tenaga TLM itu dibatasi. Di mana yang diprioritaskan adalah tenaga perawat yang diperbanyak. Sehingga kita betul-betul memanage waktu shift kita dengan teman-teman ATLM sehingga bisa pelayanan laboratorium bisa berjalan. Sehingga seperti yang saya bilang tadi bahwa dibuatlah kesepakatan bahwa petugas lab tidak melakukan sampling atau pengambilan darah dikarenakan faktor kekurangan SDM itu. Sehingga kalau sekarang ini dengan jumlah keterbatasan jumlah tenaga TLM dengan range jumlah pasien 1.500 ke bawah masih bisa di-cover gitu. Terima kasih Bang Heri. Berarti pada waktu itu dengan jumlah tenaga laboratorium yang kurang lebih 40 orang ya tadi ya? Ya betul. Sudah bekerja maksimal untuk melayani pasien yang memang jumlahnya rata-rata per bulan itu di atas 1.000-an ya Bang Heri? Ya betul. Baik. Nah, mungkin terakhir nih sebelum kita menutup acara kita ada 2 pertanyaan nih yang ingin saya ajukan kepada Bang Heri mewakili sobat saya sekalian. Yang pertama, bagaimana sih proses ataupun pengalaman Bang Heri dalam hal pembagian waktu dengan rekan-rekan dalam hal ini shift kerjanya pada saat pelayanan di Wisma Atlet? Yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana ketersediaan makanan minuman gitu, sarana prasarana untuk tenaga kesehatan di sana, untuk penginapannya seperti apa, dan yang terakhir mungkin menutup acara kita, apa pesan dari Bang Heri buat rekan-rekan tenaga kesehatan, baik itu yang berlatar belakang ilmu teknologi laboratorium medik dan juga tenaga kesehatan lain agar bisa termotivasi bergabung melayani pasien di Wisma Atlet ataupun di sarana pelayanan kesehatan yang merawat pasien COVID di tempat yang lain gitu. Mohon penjelasannya Bang Heri, silakan. Ya baik, yang pertama terkait dengan fasilitas yang kita dapat ya di Wisma Atlet. Untuk fasilitas tempat tinggalnya itu memang sudah disiapkan beberapa tower yang bersebelahan dengan pasien sehingga betul-betul waktu dan juga jarak antara penginapan kami dengan pasien itu gampang kita maksudnya gampang untuk kita bisa melaksanakan aktivitas kita karena tidak jauh dari lingkungan pekerjaan kita. Untuk makanan itu sendiri Halo Bang Heri? Halo? Sepertinya ada gangguan teknis. Kita coba panggil lagi Bang Heri, kita coba hubungi lagi. Halo Bang Heri? Halo? Halo Bang Heri? Oke, sudah. Ya. Oke. Baik, untuk makanannya itu memang untuk logistiknya memang sudah disiapkan oleh pemerintah, jadi memang kita betul-betul tercover soal asupan gizi kita karena memang sesuai anjuran pemerintah bahwa kita tenaga kesehatan dituntut untuk menjaga sistem imun kita agar tetap fit karena kita berada dalam pelayanan COVID-19 ya untuk pasien-pasien sehingga kita beresiko untuk bisa terkena dampak dari COVID-19 sehingga asupan dari nutrisi gizi itu diperlukan maksimal untuk kepada kita sebagai tenaga kesehatan. Selanjutnya
Untuk pesan terakhir untuk teman-teman medis ya, teman-teman medis, banyak sekali tenaga kesehatan kita yang memang saat ini sudah banyak tersebar di Indonesia, dan saat ini pemerintah betul-betul senang atau betul apresiasi dengan tenaga kesehatan saat ini, di mana Wisma Atlet sendiri itu sangat memerlukan bantuan dari teman-teman tenaga kesehatan untuk bisa mengabdikan diri membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19 di Wisma Atlet. Untuk itu harapan saya adalah marilah sama-sama kita berkorban, mau bisa berkontribusi negara dengan bidang ilmu kita untuk bisa memberikan sumbangsi ilmu, khususnya ilmu kesehatan kepada pemerintah untuk bisa membantu dalam memutus rantai COVID-19 dengan cara sebagai relawan COVID-19 di Wisma Atlet. Demikian, Pak. Oke, baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Bang Heri selaku narasumber kita di acara kita pada siang hari ini. Saya mohon izin untuk menambahkan sedikit bahwa selain di Wisma Atlet ada banyak sekali fasilitas pelayanan kesehatan yang bisa menjadi wadah atau tempat rekan-rekan tenaga kesehatan melakukan pelayanan pengabdian kepada bangsa dalam hal merawat pasien COVID-19. Tempat tersebut diantaranya di fasilitas pelayanan kesehatan primer atau tingkat 1 di puskesmas yang merupakan garda terdepan dari pelayanan kesehatan yang mungkin saat ini menjadi salah satu tempat pengabdian dari saudari kita Atika. Selain itu juga ada beberapa rumah sakit di daerah RSUD, kemudian klinik, dan masih banyak lagi sarana pelayanan kesehatan yang memang saat ini fokus untuk melayani ataupun merawat pasien COVID. Tidak hanya melayani ataupun merawat, tetapi banyak juga pihak-pihak yang memang turut bekerja keras dalam hal memberikan promosi kesehatan, memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat agar terhindar dari resiko penularan COVID-19. Apresiasi yang setinggi-tingginya buat seluruh tenaga kesehatan di Indonesia dan juga di dunia. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir salah satu narasumber kita di siang hari ini, saudari saya, Kak Atika. Saya mohon izin untuk membacakan biodata singkat dari Kak Atika ya. Iya, siap. Ya. Mohon izin untuk screen. Atika STR KL. Beliau adalah salah satu tenaga kesehatan yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan lingkungan. Kak Atika saat ini beralamat di Puskesmas Ibu Bangunjaya, Kecamatan Kota Waringin Lama, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Kak Atika lahir pada tanggal 29 Januari tahun 1995, dan untuk riwayat pendidikannya di tahun 2012 sampai 2016 beliau menempuh pendidikan D4 Kesehatan Lingkungan di Politeknik Kementerian Kesehatan Banjarmasin, Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Dan untuk pengalaman kerja beliau yang pertama tergabung sebagai Nusantara Sehat di Puskesmas Barang, Lompo, Kota Makassar. Kemudian lanjut sebagai Nusantara Sehat Individu Pandemi COVID-19 di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, dan saat ini bekerja sebagai Nusantara Sehat Individu masa pandemi di Puskesmas Ibu Bangunjaya, Kalimantan Tengah. Ini luar biasa juga ini perjalanan karir dan juga perjalanan pendidikan dari narasumber kita, Kak Atika. Kita kembali lagi ke Kak Atika ya. Kita stop share screen-nya dulu. Oke. Baik, Kak Atika, saat ini posisinya lagi di Kalimantan ya Kak, di Puskesmas ya? Halo? Ya, bisa diulang Bang, putus-putus suaranya. Oh ya, mohon maaf.
Saat ini posisi Kak Atika di mana? Boleh dijelasin kepada sobat sehat sekalian? Ini posisi saya ada di Puskesmas Ipuh Bangun Jaya di Kecamatan Kota Waringin Lama, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Karena saat ini sedang menjalani tugas Nusantara Sehat individual, penugasan khusus dari Kementerian Kesehatan di penugasan Nusantara Sehat masa pandemi. Gitu. Oke, baik. Luar biasa ya Kak ya. Berarti ini Kak Atika setelah menyelesaikan tugas di Wisma Atlet masih tetap mengambil penugasan yang sama untuk melayani pasien atau merawat pasien COVID, tapi di puskesmas yang saat ini berlokasi ya. Nah, Kak Atika, bisa diceritakan sedikit tentang perjalanan pendidikan Kak Atika? Kenapa sampai Kak Atika memilih untuk menjadi seorang tenaga kesehatan lingkungan? Padahal ada banyak sekali profesi kesehatan yang bisa Kak Atika pilih. Saya yakin berarti tenaga kesehatan lingkungan ini merupakan pilihan yang menjadi utama buat Kak Atika sebagai tenaga counseling, dan bisa juga berbagi kepada sobat sehat sekalian latar belakang apa yang mendorong Kak Atika bisa menjadi tenaga Nusantara Sehat. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Kak Atika. Mohon izin ya, ada Bang Heri Tena juga yang luar biasa tadi materi atau sharingnya buat saya itu keren banget Bang, dan menjadi inspirasi juga buat kita semua. Untuk saya sendiri mungkin agak sedikit mirip ya sama alasan Bang Heri tadi untuk memilih jurusan kesehatan lingkungan itu karena emang juga untuk kesehatan lingkungan itu kesehatan yang cukup langka dan jarang sekali ada di Indonesia, khususnya di Pulau Kalimantan aja. Di Kalimantan Selatan sendiri cuman ada satu kampus yang menyelenggarakan pendidikan kesehatan lingkungan, yaitu di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Sebenarnya waktu itu juga cita-cita bukan sebagai tenaga kesehatan lingkungan atau ngambil jurusan kesehatan lingkungan. Sebenarnya cita-cita dulu jadi guru gitu, pengen ngambil jurusan biologi, tapi kebetulan yang duluan pengumuman itu adalah yang di Poltekkes gitu. Jadi kemarin tuh sempat ambil beberapa universitas, ada juga dan beberapa jurusan, dan yang duluan pengumuman tuh kebetulan yang di kesehatan lingkungan. Jadi latar belakangnya ya emang waktu masuk kuliah ngambil beberapa pilihan gitu, dan yang duluan keterima ya itu saya ambil gitu. Oke, baik. Seperti ini Kak Atika sempat berniat untuk menjadi seorang guru ya Kak Atika ya? Iya, dulu pengen banget jadi guru. Iya. Tapi sebenarnya dengan menjalankan tugas sebagai Nusantara Sehat individu, niatan Kak Atika sebagai guru itu juga sebenarnya bisa tersalurkan ya Kak ya? Wah banget. Jadi ini penugasan Nusantara Sehat ini bagi saya udah komplit banget, udah bisa menyalurkan semua semua hobi saya, termasuk juga cita-cita saya gitu. Oke, baik Kak. Nah Kak Atika mengikuti pendidikan kesehatan lingkungan dan memiliki minatan D4 ya Kak Atika ya? Iya. D4-nya di Poltekkes di Kalimantan ya Kak? Iya betul, di Banjarmasin. Di Banjarmasin. Kak Atika sendiri kelahiran Banjarmasin atau bisa diceritakan sedikit nih Kak Atika asli orang mana gitu kan? Mungkin sobat penasaran. Baik, ya. Kalau aslinya emang Kalimantan Selatan, cuman beda kabupaten. Saya dari Kabupaten Balangan. Saya ngambil diploma 4 kesehatan lingkungan pada waktu itu Bang, baru pertama kali dibuka juga. Jadi pada tahun melalui institusinya yaitu Politeknik Kesehatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, di beberapa Poltekkes itu baru membuka juga untuk diploma 4 kesehatan lingkungan. Jadi baru
serentak dibuka di beberapa Poltekkes, salah satunya ada di Poltekkes Banjarmasin. Jadi angkatan pertama gitu. Saya angkatan pertama reguler dulu. Jadi kenapa juga saya yang reguler ya. Kalau mungkin ada program khusus sebelumnya, tapi yang untuk reguler ini baru pertama. Oke, baik Kak Tika. Berarti Kak Tika untuk peminatan D4 kesehatan lingkungannya itu adalah angkatan pertama ya. Berarti ini tidak jauh berbeda dengan Bang Heri Tena nih. D3 analis kesehatannya juga angkatan pertama ya Bang? Iya, betul. Oh iya. Baik, Kak Tika sebagai tenaga kesehatan lingkungan dengan pengalaman kerja di Nusantara Sehat Individu sebelumnya, dan pengalaman ini yang akhirnya mengantar Kak Tika untuk melanjutkan langkah ke Wisma Atlet ya Kak Tika ya, untuk bisa melayani sesama kita di Wisma Atlet gitu ya. Langkah awal Kak Tika untuk bisa mengabdi di tengah pandemi saat ini. Nah, kira-kira apa yang mendorong Kak Tika nih bisa sampai memilih atau membuat keputusan untuk mengabdi di Wisma Atlet? Sementara sama seperti yang Bang Heri bilang tadi, pada waktu itu di awal bulan Februari Maret itu banyak sekali tenaga kesehatan yang memang sudah mendapatkan informasi untuk menjadi relawan, tapi masih enggan gitu karena memang takut akan resikonya. Ketika seorang wanita, terus orang Kalimantan, orang Banjarmasin, tapi ini berani atau nekat nih? Bisa diceritakan Kak? Silakan Kak. Baik. Sebenarnya saya pada bulan Maret saat pandemi COVID-19 di Indonesia diumumkan secara resmi, itu sudah memiliki tempat tugas, Bang. Jadi saya itu sebenarnya sudah memiliki lokus ya, kalau istilahnya di Nusantara Sehat kita kenal sebagai lokus. Lokasi penugasan. Saya itu sebenarnya sudah dalam posisi yang siap untuk ke tahap pembekalan untuk berangkat ke tempat tugas. Tiba-tiba terjadi pandemi COVID, diumumkan oleh pemerintah. Nah, di situ penugasan saya ditunda, Bang. Jadi latar belakangnya kenapa kita sampai di Wisma Atlet itu karena penundaan penugasan ke puskesmas yang saat ini saya berada. Harusnya saya sudah dari bulan Maret nih tiba di sini. Oke. Ya. Nah, jadi setelah ada pengumuman resmi dari Pusrenggun Kemenkes RI bahwa penugasan kita ditunda karena situasi pandemi COVID dan untuk disesuaikan dulu sistemnya, maka kita diberikan tawaran. Jadi tawaran pertama itu pada bulan Maret, pada awal Wisma Atlet itu dibuka, itu kami yang sudah dapat tempat tugas tuh belum dipersilahkan untuk tahap pertama itu, gelombang pertama masih teman-teman yang lain gitu. Nah, terus dibuka lagi kesempatan kedua untuk bisa berpartisipasi dalam Nusantara Sehat individual pandemi COVID-19 ini, dipersilahkan bagi yang sudah memilih, bagi yang sudah punya lokasi tugas tanpa kehilangan lokasi tugas gitu. Jadi depending sampai selesai masa tugas baru kembali ke tempat tugas yang seharusnya. Nah, pada saat itu kita semua yang sudah punya tempat tugas juga mengalami kegalauan yang luar biasa karena pasti seperti yang dijelaskan Bang Heri tadi, kita semua takut, kita semua khawatir, apalagi kita punya keluarga, punya kerabat, punya teman, punya sahabat yang juga khawatir gitu. Ya, jadi pada saat itu luar biasa sih pertimbangannya untuk memilih, tapi emang karena Nusantara Sehat ini tidak mencari mereka yang galau, tetapi lebih mencari mereka yang siap mental dan juga berjiwa yang tangguh gitu. Jadi emang sistemnya pun dibuat sedemikian rupa sehingga kita tidak punya banyak waktu untuk memikirkan A, B sampai Z gitu. Jadi butuh benar-benar orang yang udah mantap untuk melakukan tugas. Jadi prosesnya pun cukup spesial gitu, berbeda dengan proses rekrutmen yang lain. Jadi benar-benar orang-orang Nusantara Sehat yang bertugas COVID-19 itu benar-benar yang udah mentalnya udah benar-benar siap gitu. Dan kita juga
prosesnya benar-benar beda ya. Jadi udah karena diberikan tawaran, terus saya memilih. Itu juga kita nggak tahu ditempatkan di Wisma Atlet atau karena banyak ya rumah sakit yang meminta ke Nusantara Sehat. Ada berbagai macam fasilitas kesehatan yang meminta tenaga kepada Nusantara Sehat. Jadi kita juga nggak tahu ditempatkan di mana. Nah itu kita sudah dipanggil untuk pembekalan. Kita sudah berangkat ke BBPK, itu baru kita dikasih tahu kalau kita penempatannya di rumah sakit mana gitu. Kebetulan saya dapatnya di Wisma Atlet Kemayoran. Dan pada saat angkatan saya yang berangkat itu terbagi banyak gitu. Ada yang di Wisma Atlet itu cuma 12 orang, sisanya ada yang di Rumah Sakit Salatiga, kemudian ada yang di RSPI, kemudian ada yang di Fatmawati gitu. Jadi kita diberikan masa tugas itu selama 3 bulan kalau dari Nusantara Sehat. Setelah itu diberikan pilihan mau lanjut atau tidak. Terima kasih Kak Atika atas penjelasannya. Berarti untuk masa pengabdian Kak Atika sebagai tenaga relawan kesehatan di Wisma Atlet selama 3 bulan ya Kak? Iya, betul. Dari bulan berapa sampai bulan berapa? Saya terhitung sejak tanggal 25 April sampai dengan 25 Juli 2020. 25 Juli ya? Ya, Juli. Sebenarnya pada saat pelayanan di sana ada waktu di mana Bang Heri dan juga Tika ini melayani di tempat yang sama tapi tidak saling kenal ya? Mungkin waktu itu tidak ketemu juga ya? Karena melayani di bidang yang berbeda. Iya. Betul. Karena kita juga pakai hazmat Bang, nggak terlalu. Benar. Iya. Dengan seragam khususnya itu jadinya yang terlihat hanya mata ya. Iya. Mungkin pernah berpapasan tapi tidak tahu nih ini Bang Heri ini Atika ya. Oke, baik. Nah, itu sedikit intermezzo buat kita. Nah, Kak Atika, mohon untuk Kak Atika bagikan cerita tentang pengalaman suka dan dukanya mengabdi sebagai tenaga kesehatan lingkungan di Wisma Atlet. Silakan Kak. Maaf Bang, bisa diulang, agak terputus tadi. Oke. Mohon izin untuk ulangi. Sobat Sehat sekalian, ini pengen dengar cerita tentang suka dan duka dari pengalaman Kak Atika pada saat melayani sebagai tenaga kesehatan lingkungan di Wisma Atlet. Silakan Kak. Baik, terima kasih Bang Markus. Ini undangan Markus pada hari ini. Jadi kalau misalnya ditanya tenaga yang berjuang di garda terdepan COVID-19 itu ada banyak sekali tenaga kesehatan gitu. Jadi ada dokter, ada perawat. Nah mungkin kalau kita lihat di berbagai media ya Bang, baik itu di televisi atau di media cetak dan juga media sosial itu sudah banyak kisah-kisah tentang perjuangan para tenaga medis seperti dokter, perawat, dan lain-lain. Kita bahas di publik itu tentang tenaga kesehatan lingkungan. Jadi yang berada di garda terdepan itu ada juga tenaga kesehatan lingkungan. Nah, kalau RSDC Wisma Atlet Kemayoran itu luar biasa banget sih Bang. Kita ini merupakan pengalaman pertama secara profesional kita bertugas dalam masa pandemi gitu, dan khususnya COVID-19 ya, karena belum pernah ada pandemi sebelumnya yang kita temui. Jadi secara pribadi ini bagi saya adalah pengalaman yang sangat luar biasa karena segala prosedur yang dilaksanakan selama pelayanan pandemi COVID-19 ini serba pertama gitu. Jadi saya juga
ketika masuk di Wisma Atlet itu kita terlibat langsung dalam penyusunan SOP dan lain sebagainya dalam pelayanan kesehatan. Kalau di Rumah Sakit Wisma Atlet sendiri, tenaga kesehatan lingkungan itu ditempatkan di unit Kesling K3 dan juga unit dekontaminasi. Jadi dia ada berbagai peran yang dilaksanakan dalam pelayanan selama masa pandemi COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Oke. Halo Bang, suara saya bisa jelas ya atau Jelas, Kak, terputus? jelas. Jelas ya? Ya, oke, baik. Terima kasih buat penjelasan dari Kak Atika tadi ya. Jadi saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Terkait peran Kesling di bidang K3 dan unit kontaminasi ya. Sebelum Kak Atika menjelaskan nih, saya pengen sampaikan kepada sobat saya sekalian bahwa sebenarnya pejuang kesehatan itu banyak ya, tidak hanya dokter, perawat, bidan saja, tetapi ada juga pahlawan-pahlawan yang tidak kelihatan ya, yang memang bergerak di belakang layar, tapi dampaknya itu besar gitu ya. Dampaknya juga besar terhadap pasien, dan pahlawan tersebut diantaranya tenaga laboratorium dan juga tenaga kesehatan lingkungan ya, jadi ATLM dan juga kesehatan lingkungan. Jadi ini adalah pahlawan-pahlawan yang kurang diekspos, yang tidak terlihat, tapi mengambil atau memainkan peran yang sangat penting untuk kesehatan pasien di sarana pelayanan kesehatan. Nah, Kak Atika, sebagai tenaga kesehatan lingkungan di Wisma Atlet, tadi Kak Atika sempat menyebutkan bahwa penempatan tugasnya itu ada di unit Kesling K3 dan unit kontaminasi. Mohon penjelasannya Kak, untuk unit Kesling K3 itu perannya apa saja? Kemudian di unit kontaminasi itu tenaga Kesling mengambil peran seperti apa? Silakan Kak. Baik, terima kasih Bang. Dan kalau untuk di unit Kesling K3 itu tugas-tugas kita banyak banget sih, meliputi. Jadi mungkin tenaga medis maupun pasien itu sebelum menempati tempatnya itu udah di istilahnya tuh udah diinspeksi duluan sama tenaga kesehatan lingkungan dan tim gitu. Jadi tenaga Kesling K3 itu sebelum digunakan dan sesudah digunakan itu kita yang bertindak gitu. Itu untuk ruangan seperti gedung tower yang kita gunakan untuk perawatan pasien, itu juga sebelum dan sesudah itu pasti tenaga Kesling K3 yang turun untuk menginspeksi dulu apakah sudah aman, apakah sudah bebas dari gangguan. Nah, terus di unit Kesling K3 sendiri kita juga terlibat dalam kegiatan namanya safety patrol. Jadi kita berkeliling menginspeksi apakah ada gangguan-gangguan lingkungan yang akan menghambat proses pelayanan di Wisma Atlet Kemayoran. Jadi itu setiap hari ada tim yang secara terjadwal akan melakukan patroli menggunakan, kalau dulu masih boleh menggunakan skuter ya Bang Heri ya, nah mungkin sekarang udah nggak boleh lagi ya. Dulu kami kendaraan dinasnya istilahnya itu pakai skuter yang disiapkan oleh Wisma Atlet Kemayoran untuk melakukan inspeksi atau patroli di lingkungan Wisma Atlet Kemayoran. Jadi tidak hanya untuk pasien tapi juga petugas yang utama ya, kita sangat menekankan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja. Gangguan sekecil apapun itu segera kami tindak lanjuti. Nah, untuk unit Kesling K3 juga kita seperti pengawasan terhadap kualitas air, makanan, dan juga selain itu di unit Kesling K3 kita juga melakukan kegiatan-kegiatan seperti investigasi kalau misalnya ada kecelakaan kerja. Jadi kebetulan beberapa kali selama kami bertugas itu ada berbagai kecelakaan atau kejadian unsafe condition atau unsafe action di dalam
proses pelayanan, seperti misalnya ada yang pingsan, kemudian ada yang terjebak di dalam lift. Nah, itu beberapa kali pernah kami temukan dan itu langsung diinvestigasi. Bahkan ada yang kejadian keracunan bahan kimia karena kita di unit dekontaminasi itu juga menggunakan bahan-bahan kimia untuk melakukan proses dekontaminasi. Nah, itu tim Kesling K3 juga langsung turun tangan melakukan investigasi dan penelusuran kira-kira untuk penyebab dan langkah intervensinya tuh gimana. Nah, itu peran dari tim Kesling K3. Termasuk ya dulu mungkin Bang Heri pernah mengalami ada gangguan seperti ada dari binatang pengganggu, tomcat ya, dulu juga kita juga turut terlibat untuk melakukan investigasi dan juga langkah intervensi. Nah, selain itu kita juga dari tim unit Kesling K3 itu melakukan istilahnya semacam penekanan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan juga, terutama di area dekontaminasi dan juga area-area yang memungkinkan terjadi perkumpulan orang gitu dalam jumlah yang banyak. Nah, itu kita juga terlibat langsung. Apalagi kalau udah jam makan yang waktu sore itu, nah kita juga melakukan pengawasan terhadap penerapan physical distancing gitu. Kalau di unit di unit dekontaminasi itu kita melakukan beberapa kegiatan seperti manajemen limbah medis. Jadi semua limbah yang keluar dari tower perawatan pasien COVID itu semuanya adalah sifatnya infeksius. Jadi semua limbah yang keluar dari tower perawatan pasien itu kita lakukan manajemen atau tata laksana untuk penanganan limbah medisnya. Dan selain itu kita juga melakukan sterilisasi terhadap material yang akan atau pasca digunakan dari kegiatan aktivitas kesehatan. Terus juga termasuk manajemen risiko dan juga K3 termasuk prosedur penggunaan APD gitu dan pelepasan APD. Nah, pada saat unit dekontaminasi itu kita juga memberikan pengawasan terhadap proses pelepasan APD petugas gitu. Dan di unit dekontaminasi kita juga melaksanakan kegiatan dekontaminasi terhadap alat atau kendaraan yang selesai digunakan untuk yang berhubungan dengan pasien. Jadi misalnya ambulans habis merujuk itu didekon sama tim dekontaminasi. Kemudian misalnya lab PCR juga setelah digunakan untuk pemeriksaan spesimen juga melakukan proses dekontaminasi ruangan gitu. Nah, dan ruangan-ruangan lain yang habis digunakan yang ada hubungannya dengan kegiatan pengambilan spesimen atau yang ada pasien di situ kita juga lakukan dekontaminasi ruangan. Kemudian alat-alat yang baru keluar dari tower perawatan pasien, misalnya seperti alat-alat teknisi juga harus lewat dalam unit dekontaminasi. Nah, di unit dekontaminasi juga kami bermitra dengan Kompi Zeni Nubika TNI AD. Jadi kalau untuk peracikan bahan-bahan kimia yang digunakan untuk proses dekontaminasi itu lebih Kompi Zeni Nubika TNI AD yang melakukan perannya gitu. Sedangkan kami lebih ke monitoring dan juga manajemen limbah infeksius. Itu Bang kira-kira untuk peran tenaga Kesling di RSDC Wisma Atlet. Oke, baik. Benar banget apa yang sudah saya bilang tadi, bahwa sebenarnya tenaga-tenaga kesehatan seperti tenaga laboratorium, medik, tenaga kesehatan lingkungan walaupun tidak kelihatan tapi punya peran yang sangat kompleks dan sangat penting untuk memastikan kesehatan keselamatan kerja, baik itu keselamatan atau kesehatan pasien dan juga tenaga kesehatan yang ada ya. Terima kasih banyak Kak Tika atas penjelasan yang sangat lengkap dan sangat rinci tadi. Saya yakin Sobat Sehat sekalian sangat tertarik dengan penjelasan yang sudah Kak Tika sampaikan tadi, dan mungkin ini bisa menjadi salah satu motivasi ya buat rekan-rekan tenaga kesehatan yang mungkin saat ini masih menimbang-nimbang, masih memikirkan apakah
perlu tidak nih saya ngambil tawaran untuk jadi sukarelawan di Wisma Atlet atau di sarana pelayanan kesehatan lainnya sebagai relawan COVID, ya jangan ragu, karena memang untuk pekerjaan itu sudah dipastikan keamanannya, keselamatannya, dan kita bekerja dengan prosedur yang jelas ya, Kartika ya. Siap, Bang. Ya, baik. Kartika, sama seperti pertanyaan yang saya ajukan kepada Bang Heri tadi. Nah, untuk jumlah tenaga kesehatan lingkungan di Wisma Atlet selama ketika bertugas itu jumlahnya ada berapa banyak? Kemudian Kartika sendiri konsennya ke bagian unit K3 atau ke unit kontaminasi atau mungkin kedua-duanya nih? Mohon cerita atau penjelasannya Kartika, silakan. Baik, Bang. Kalau untuk jumlah kita rata-rata aja ya, Bang, karena ada beberapa rekrutmen ya, jenis rekrutmen untuk tenaga kesehatan lingkungan. Jadi itu ada dari Nusantara Sehat, ada dari BUMN, relawan BUMN, dan ada juga dari Kementerian Kesehatan lewat PPSDM. Nah, kalau dirata-ratain itu setiap bulannya yang bertugas sebagai relawan Kesling itu baik yang berlatar belakang Kesling maupun tidak, itu rata-rata sekitar 30 orang, Bang, setiap bulannya. Karena kalau yang dari BUMN mereka kontraknya cuma setiap bulan diganti gitu, maksudnya 1 bulan aja. Kalau dari PPSDM juga dulu ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang lebih gitu, jadi beda-beda. Nah, tapi kalau dirata-ratakan sekitar 30 orang per bulannya yang bertugas aktif. Dan di mana aja kita bertugas, apa di unit Kesling doang atau di unit dekontaminasi doang? Enggak, Bang, kita di dua-duanya diaktifkan, khususnya bagi yang benar-benar berlatar belakang pendidikan kesehatan lingkungan ya, itu benar-benar diaktifkan di dua-duanya. Jadi kalau di unit dekontaminasi kebetulan saya dipercaya sebagai katim atau ketua tim dari salah satu tim. Jadi di Kesling dekontaminasi itu ada sekitar 5 tim yang bertugas. Jadi ada 5 shift. Nah, satu shift itu bertugas selama 8 jam dan istirahat 32 jam. Sampai ketemu shiftnya kembali itu istirahatnya sekitar 32 jam. Nah, selama 32 jam istirahat itu kita juga bertugas di unit Kesling ketiga yang ada di sekretariat. Nah, itu terjadwal. Jadi siapa yang dapat bertugas di sana itu aktif di sana juga. Nah, kebetulan kalau yang berlatar belakang Kesling itu diwajibkan untuk aktif di sana karena kebetulan sangat dibutuhkan juga kan, maksudnya keahliannya dalam bidang Kesling gitu. Kayak gitu, Bang. Jadi dua-duanya. Oke, baik Kartika, terima kasih. Berarti dalam proses pekerjaan itu ada rolling ya, rolling tenaga kesehatan ya. Siap, Bang. Bagian waktu di mana ada waktu bekerja dalam hal ini sesuai ketentuan 8 jam dan waktu untuk istirahatnya lebih dari 1 hari ya. Tadi 24 tambah 8 berarti 32 jam ya, Kak ya? Ya, siap. Oke, berarti hal ini mungkin saja dilakukan untuk memastikan tenaga kesehatan tetap terjamin kesehatannya, kemudian tidak mengalami kelelahan sehingga tetap fit dalam melakukan pelayanan ya, Kak Dika? Seperti itu ya? Betul sekali, Bang. Baik, Kak Dika, sebelum menutup sesi diskusi kita pada siang hari ini, tadi kalau dari Bang Heri sudah menyampaikan mungkin tips trik bagi tenaga kesehatan atau pesan buat tenaga kesehatan agar bisa bergabung menjadi relawan COVID. Untuk Kartika, saya pengen nih Kartika, apa sih pesannya kepada masyarakat sekalian di tengah kondisi kita yang masih sampai saat ini masih belum hilang juga nih ya pandemi COVID di Indonesia bahkan di dunia. Kira-kira pesan dari Kartika buat sobat sehat sekalian seperti apa? Silakan. Baik, Bang Markus, buat teman-teman semua, khususnya buat masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah ya, karena kebetulan Bang tempat tugas saya, kabupaten saya khusus COVID-nya gitu. Nah, jadi mungkin buat masyarakat di Indonesia khusus bisa menurunkan kasus atau juga bisa
memutus mata rantai penularan COVID-19 ini kita benar-benar perlu kolaborasi yang nggak cuman tenaga kesehatan aja, tapi kita semua, profesi apapun kalian, apapun pekerjaan kalian, dan siapapun kalian status sosialnya, ya kita harus sama-sama berkolaborasi untuk bisa menegakkan protokol kesehatan. Jadi mungkin selama ini kita udah mulai liburan, udah mulai kumpul-kumpul lagi, apalagi ini lagi akhir tahun, ya semoga kita semua tetap bisa melaksanakan protokol kesehatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah, memakai masker, menjaga jarak, keluar hanya pada saat-saat penting, kemudian tetap rajin mencuci tangan, dan juga jangan lupa untuk cek kesehatan kita secara berkala gitu. Jangan menutup-nutupi kalau misalnya kita habis kontak dengan siapa, atau jadi jawab dengan jujur gitu. Jadi banyak sekali sih masyarakat yang masih malu untuk memeriksakan diri ke tenaga kesehatan, atau takut dibilang A, B, C, D. Nah, saya harap semua teman-teman yang ada di rumah mengerti bahwa kita semua harus istilahnya benar-benar ketat saat ini untuk bisa melaporkan aktivitas kita ke tenaga kesehatan kalau itu berhubungan dengan kontak dengan terutama pasien positif. Oke, baik. Terima kasih Kak Atika. Dan di sesi terakhir, ya walaupun tadi Kak Atika sudah menyampaikan pesan kepada sobat sehat sekalian, tapi nanti saya harapkan Kak Atika juga akan memberikan closing statement dari Kak Atika selaku tenaga kesehatan lingkungan itu seperti apa ya. Tapi mungkin kita beralih dulu ke Bang Heri Tena. Bang Heri, halo Bang, ya. Masih bisa mendengar saya? Siap. Ya Bang, masih bisa dengar. Acara kita pada siang hari ini, saya harap Bang Heri Tena untuk memberikan closing statement, pernyataan penutup dari Bang Heri sebagai tenaga kesehatan laboratorium atau ahli teknologi laboratorium medik kepada masyarakat seperti apa? Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, closing statement saya kepada masyarakat terkait dengan tugas saya sebagai tenaga laboratorium. Marilah kepada kita semua sama-sama kita perangi COVID-19. Kita percaya bahwa badai pasti berlalu. Selama vaksin belum ditemukan saat ini dan vaksin belum kita dapatkan saat ini, maka salah satu senjata ampuh untuk kita lakukan saat ini adalah menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan yang diberikan pemerintah. Mari kita sama-sama perangi COVID-19 dengan menegakkan protokol kesehatan dengan baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Heri ya. Kita beri kesempatan kepada Kak Atika untuk bisa memberikan closing statement sebagai tenaga kesehatan lingkungan. Silakan Kak Atika. Baik, untuk closing statement dari saya buat teman-teman di seluruh Indonesia, mungkin kita lebih merenung aja sih, kira-kira lebih mudah mana berusaha menyingkirkan semua kerikil tajam di setiap jalanan, atau memakai sepatu agar kaki kita tidak terluka, atau lebih mungkin mana berusaha membuat steril semua tempat agar tidak ada kuman, atau kita memperkuat daya tahan tubuh kita sendiri gitu. Terus lebih mudah mana berusaha mencegah setiap mulut agar tidak berbicara sembarangan, terutama di masa pandemi yang banyak sekali kabar-kabar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, atau kita menjaga hati kita aja agar kita tidak mudah tersinggung. Dan lebih penting mana berusaha pada masa pandemi COVID-19 saat ini sangat penting buat kita saling peduli dan saling berbagi. Karena kapan kalau kita berhenti saling peduli dan saling berbagi, disitulah kita berhenti sebagai manusia. Mungkin itu Bang dari saya. Oke, baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Bang Heri Tena dan juga Kak Atika atas kesediaannya untuk mau menerima undangan Purat ofisial untuk bisa tampil, berbagi informasi, berbagi pengalaman kepada
sobat sehat sekalian di rumah. Nah, terakhir dari saya sebagai tuan rumah Prof Official, saya mengajak kepada kita sekalian untuk tetap kuat, untuk tetap semangat, untuk tetap tegar menghadapi kondisi saat ini. Lakukan tugas kita sebaik-baiknya, tidak peduli kecil, sekalipun itu kecil, kalau kita lakukan dengan baik pasti punya dampak yang besar gitu ya. Dan sama seperti yang sudah disampaikan oleh Bang Heri Tena dan juga Kak Atika tadi, bahwa sangat penting adanya kolaborasi ya. Kolaborasi bukan berarti kerja sendiri, tapi kita kerjasama. Kita bersama-sama memerangi COVID, dan semoga pandemi COVID ini cepat berlalu. Kita semua pasti bisa. Mungkin saya ajak Kak Atika dan Bang Heri Tena untuk bisa membuat sedikit gerakan dan mengeluarkan pernyataan. Bisa saya contohkan dulu ya. Baik. Semoga pandemi COVID-19 cepat berlalu. Kita semua pasti bisa. Itu bisa ya. Ini nanti kita jadikan sebagai penutupan di video kita. Oke? 1, 2, 3. Semoga pandemi COVID-19 cepat berlalu. Kita semua pasti bisa. Kita semua pasti bisa. Oke, kita ulangi lagi. Ya, kita ulangi lagi ya. Sekali lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Semoga pandemi COVID-19 cepat berlalu. Kita semua pasti bisa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Sampai jumpa lagi di Ngobrol Asik episode kelima yang rencananya akan diselenggarakan di tahun depan. Selamat menghabiskan hari-hari di akhir tahun. Tetap jaga kesehatan dan ingat pesan Ibu 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga memakai masker. Selamat siang dan sampai jumpa lagi. Kulihat senyummu, anugerah untuk diriku. Kulihat tawamu adalah surga bagiku. Ibu, aku merindu. Kau selalu ada di saat ku membutuhkanmu. Kau selalu ada di saat ku terjatuh. Ibu, Kasihmu sepanjang